kadang-kadang kan kita bersikap seperti itu karena kita kurang menjiwai, kurang memahami. Ya. Tapi setelah kita lebih dekat, ternyata ini orang bukan seorang diktator sebenarnya. Dia begitu lemah lembut, dia cukup terbuka, bercanda-bercanda juga, begitu seperti manusia biasa. Ya. Bahwa pikiran-pikiran itu diktator mungkin dirasakan oleh orang-orang di luar, tapi saya sendiri juga berusaha untuk meluruskan keadaan itu. Bagi saya Pak Harto itu adalah orang besar ya, dan merupakan salah satu pemimpin yang terlama dalam sejarah Republik Indonesia, memerintah selama 32 tahun dan berbuat banyak bagi kepentingan bangsa dan negara kita ini. Di samping tentu juga ada kelemahan-kelemahannya. Tapi saya kira kalau seseorang itu sudah wafat, ya, yang kita kenang adalah kebaikan-kebaikan yang dia tinggalkan, yang dapat dijadikan sebagai satu tamsil ibarat, dijadikan sebagai sesuatu renungan bagi kita semua. Kebaikannya kita teruskan dan kesalahan-kesalahannya dapat kita perbaiki supaya kita tidak ulang lagi di masa-masa yang akan datang. Dan sampai dengan kejatuhan Bung Karno pasca G30S tahun 1965, tiba-tiba muncul seorang jenderal yang tidak begitu diperhitungkan sebelumnya, Jenderal Soeharto, yang mendapat tugas untuk mengatasi keadaan dengan bermodalkan surat perintah 11 Maret 1966, dan dengan itu Pak Harto itu berusaha untuk menstabilkan politik, ya, mencegah terjadinya perpecahan dan konflik, dan boleh dikatakan relatif berhasil walaupun mengambil langkah-langkah yang sangat radikal dan boleh dikatakan militeristik pada waktu itu, yaitu sehari sesudah Pak Harto menerima surat perintah 11 Maret 1966 itu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis, ya, dan mencoba untuk mengakhiri konflik ideologi yang cukup panjang dalam sejarah kemerdekaan kita sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 itu. Dan sejak Pak Harto mengambil alih kekuasaan, memang banyak peristiwa terjadi, ya, terutama untuk menciptakan satu stabilitas politik. Dan ini sebenarnya teori yang paling mendasar dalam pemikiran Pak Harto pada hemat saya, karena beliau selalu berpendirian bahwa mustahil kita akan dapat melakukan pembangunan ekonomi, ya, kalau politik kita tidak stabil. Jadi stabilitas politik itu bagi beliau sangat penting, dan karena itu upaya menciptakan stabilitas itu dilakukan penuh, ya, penataan kehidupan politik, dan kemudian juga pengerahan dari kekuatan militer, ya, tentara, meneruskan apa yang sebetulnya sudah digariskan oleh Jenderal Nasution, yaitu teori tentang difungsi ABRI. Ya. Jadi ABRI itu bukan hanya tentara, tapi juga mempunyai fungsi sipil, menjalankan fungsi sipil, ikut terlibat dalam pemerintahan, penyelenggaraan negara, dan seterusnya. Jadi konsep Jenderal Nasution tentang difungsi ABRI yang digagas tahun 50-an itu justru dapat diwujudkan dengan baik oleh Pak Harto, ya, yaitu menciptakan stabilitas politik dan tentara masuk dalam pemerintahan. Hampir semua lini pemerintahan kita diserahkan ke tangan militer pada waktu itu, dan hasilnya memang cukup stabil walaupun sedikit opresif. itu merupakan sesuatu risiko yang tidak dapat dihindari, ya. Jadi untuk mencapai satu tujuan kadang-kadang terpaksa harus menggunakan cara-cara yang tidak demokratis juga. Ya. Tapi satu hal yang nampak jelas adalah ketika pada tahun 1967, pada waktu itu Pak Harto sebagai pengemban Super Semar dikukuhkan oleh MPRS sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Pak Harto itu bertekad untuk menyelenggarakan pemilu, ya. Satu hal yang sudah sekian lama tidak pernah dilaksanakan sejak tahun 1955, ya. Dan benar-benar pemilu itu terlaksana pada tahun 1971 di bawah kepemimpinan Pak Harto, walaupun pemilunya itu
boleh dikatakan pemilu yang penuh sekali dengan rekayasa, ya terutama dalam konsep Pak Harto untuk menciptakan stabilitas politik itu. Ketika kekuasaan sudah di tangan itu, maka Pak Harto mulai melakukan penataan politik, ya. Dan itu sebenarnya pikirannya, saya rasa itu pikiran Pak Harto, tapi cuma bisa dibaca di bukunya Ali Murtopo, Akselerasi Modernisasi 25 tahun. Jadi Pak Harto itu punya pikiran, sepanjang yang saya kenal beliau, punya gagasan, punya konsep, tapi tidak dapat menuangkannya secara sistematik. Ya, Pak Harto itu seperti itu orangnya. Mungkin Ali Murtopo yang lebih banyak menuangkannya dalam buku, tapi pikiran-pikirannya itu sebenarnya lebih banyak adalah pikirannya Pak Harto sendiri. Dan Pak Harto berpikir bagaimana dengan stabilitas politik yang ada itu untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Nah, Pak Harto sendiri bukan orang yang ahli di situ, dan dia harus mencari orang, ya, yang mampu merancang dan memikirkan pembangunan ekonomi itu. Dan beliau memilih-milih orang, ya, memilih tokoh-tokoh yang dianggap mampu untuk melakukan itu. Jadi dari segi pembangunan ekonomi, walaupun kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi itu bergerak cukup pesat, ya, tapi persoalan yang dihadapi pada waktu itu adalah persoalan pemerataan, kesempatan, dan meluasnya kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Itu dampak daripada pembangunan ekonomi yang pada waktu itu dirancang oleh para ekonom dan teknokrat yang berorientasi ke Amerika Serikat, ke Berkeley terutama begitu. Dan itu memang terjadi, sehingga banyak sekali ketidakpuasan. Ya, tahun 74 ada demo besar-besaran, ada malari menentang itu. Kemudian akhir tahun 70-an juga ada ketidakpuasan, demo-demo mahasiswa juga pada tahun 1978, ya, karena ketimpangan ekonomi yang istilahnya pada waktu itu orang kaya makin kaya, orang miskin makin tambah miskin begitu, ya. Itu semua dampak dari pembangunan ekonomi yang dilakukan, tapi harus kita akui bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak luar biasa, sehingga menjelang akhir kejatuhan Pak Harto itu Indonesia sudah disebut sebagai salah satu dari macan Asia, satu Asian Tiger. Nah, hanya pada saat-saat terakhir kekuasaan Pak Harto itu, ya, terjadi krismon yang sampai sekarang juga belum lengkap kita analisis apa dan bagaimana itu bisa terjadi, yang mengakibatkan kekuasaan politik Pak Harto runtuh, dan kita karena goncang dari segi militer, dari segi moneter, tiba-tiba tingkat kemajuan ekonomi Indonesia itu mengalami drop yang luar biasa, dan di situ terjadi proses reformasi. Kalau ditanya kepada saya tentang Pak Hartonya, ya, sepanjang yang saya kenal beliau secara pribadi dan secara langsung, ya, orangnya itu sangat sederhana hidupnya, bicaranya juga sederhana. Kalau di rumah hanya pakai baju kaos dan hanya pakai sarung begitu, dan rumahnya itu juga sangat sederhana. Yang bagus tuh yang di depan yang ada harimau yang juga dapat menerima untuk menerima tamu itu. Tapi secara keseluruhan tuh kehidupannya itu sangat luar biasa, ya. Saya kadang-kadang disuruh beliau bekerja di rumahnya, ngetik macam-macam begitu, sampai siang terus Pak Harto datang pakai sarung begitu, nanya, "Dil, kamu sudah makan?" "Oh, belum, Pak." Panggil ajudannya, "Sediakan pop mie 2." Gitu. Jadi pop mie dia. Kadang-kadang ada nakalnya juga, saya bilang, "Bapak ini saya suruh kerja dikasih makan pop mie. Saya disuruh kerja di rumah Pak Camat aja dikasih makan enak, sama Bapak kalau dimakan pop. Oh, saya makannya memang begini," katanya begitu. Jadi orangnya itu memang hidupnya itu sangat sederhana, ya. Jadi kalaupun dikatakan bahwa Pak Harto itu korupsi, menumpuk harta kekayaan sampai disimpan di bank-bank Swiss, ya, itu tidak pernah
terbukti sampai hari ini. Jadi waktu Krismon itu saya ingat pada waktu itu Pak Murdiono bercerita kepada saya tentang tuduhan-tuduhan itu, dan Pak Mur sebenarnya mencari itu. Ya, saya juga waktu itu ditugasi menerbitkan beberapa paspor diplomatik kepada orang-orang tertentu ya, untuk pergi ke Swiss untuk melacak itu. Ternyata tidak ada. Dan pada waktu Pak Habibie juga, Pak Muladi pada waktu itu ditugasin untuk melacak itu sampai ke Swiss, nggak ditemukan. Jadi saya sendiri mengalami ketika hari-hari terakhir menjelang Pak Harto meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal itu, saya sudah jadi Mensesnek pada waktu itu. Pak Harto memanggil saya ke rumahnya dan beliau mempertanyakan mengenai mengapa beliau tidak dikasih rumah ya, karena menurut peraturan yang berlaku kan mantan presiden dan wakil presiden itu disediakan rumah, kemudian mobil, kemudian ada supir dan pengawal begitu, ada fasilitas untuk mantan presiden. Dia bilang, "Real, saya dengar semua sudah dikasih, Gus Dur sudah, Bu Megawati sudah, saya kok belum?" katanya. Jadi saya bilang, "Oh, Pak Harto memang perlu rumah." Dia bilang, "Bukan, saya mau beli rumah di Jalan Tengku Umar untuk dijadikan klinik jantung sesuai dengan permintaan almarhumah Ibu Tin," beliau katakan. Jadi kalau bisa ya saya mau rumah itu. Nah, ditunjukkan rumahnya itu dan saya bilang, "Ya, saya sudah dengar rumah itu dan kami sudah pelajari, cuman rumah itu 75 miliar harganya. Nah, sedangkan ini jatah rumahnya itu cuma 20 miliar. Lantas, Megawati bagaimana?" katanya. Saya bilang, 25 miliar itu rumahnya di Tengku Umar. "Loh, kok bisa lebih?" kata Pak Harto. Katanya Bu Mega janji mau kembaliin yang 5 miliarnya. Jadi ya Seknek kemudian sudah belikan rumah untuk beliau. Gus Dur bolak-balik, ujung-ujungnya minta uangnya dan sudah kita serahkan kepada beliau. Dan kalau begitu bagaimana katanya? Ya gimana Pak, itu kalau 75 miliar? Ya saya kan jadi presiden 6 kali katanya, berarti kan 6 kali 20 kan 120 kata. Saya bilang peraturannya kan cuman bilang 20 miliar Pak. Oh ya, terus ya udah, dia ngobrol yang lain lah, ketawa-ketawa sama saya begitu. Lantas berapa minggu kemudian ajudannya telepon saya lagi, dia bilang, "Pak Harto suruh Pak Yusril datang ke rumah." Ya. Jadi saya datang. Ya, Pak Harto bilang, "Ril, soal rumah tuh gini aja deh, sekarang saya perlu uang." Ya, Pak Harto perlu uang buat apa? "Ya kan kamu tadi masuk dari mana?" "Ya masuk dari belakang Pak." "Nah kamu lihat kan tadi rumah sudah bocor." "Nah betul." Jadi saya masuk tuh biasa lewat pintu yang saya biasa masuk lah, lewat belakang begitu, dan sudah banyak tergenang air karena hujan waktu itu. Dan biar saya mau betulin rumah ini, saya nggak punya uang lagi. Sampai waktu itu saya telepon Sri Mulyani supaya uangnya dikeluarkan. Jadi saya bikin memo sama Pak Presiden SBY pada waktu itu dan SBY setuju. Saya bilang, "Ini kita ada kewajiban sama Pak Harto belum kita penuhi." Terus kemudian Ibu Sri Mulyani setuju, dan waktu itu pun Ibu Sri Mulyani masih persoalkan lagi. Dia bilang, "Ini 20 miliar, ini Bang Yusril, tapi ini kan kena pajak apa enggak nih?" Saya bilang, "Masa sih gini-ginian aja dipajakin gitu?" Nah akhirnya yang dikasihkan Pak Harto itu cuma 13 miliar. Yang 7 miliarnya itu masih tanda tanya apakah kena pajak atau tidak. Nah, setelah saya tidak jadi Mensesnek lagi, saya nggak tahu apa itu sudah dipotong atau tidak. Sri Mulyani kan masih jadi Menteri Keuangan sampai sekarang. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau Pak Hartonya sendiri itu saya kira nggak, ya mungkin lah orang kiri kanannya ya, keluarganya mungkin ya. Tapi Pak Hartonya sendiri itu orang hidup begitu sederhana, berpikir juga sederhana, dan walaupun di tengah kesederhanaan pemikiran itu ada gagasan-gagasan yang luar biasa besarnya yang hanya bisa diterjemahkan oleh orang lain ya. Jadi di politik ya, misalnya Ali Murtopo menuangkannya dalam bukunya, mungkin dalam bukunya Wijoyo Nitisastro itu kelihatan pikiran-pikiran Pak Harto. Jadi Pak Harto pun kadang-kadang kalau ngomong lisan kan tidak sistematik omongannya ya, bahasanya kadang-kadang kesana kemari begitu, sehingga saya sama diperintah Pak Murdiono untuk menyiapkan pidatonya. Ada kalanya pidato itu saya siapkan sendiri, tapi ada kalanya kita dengerin omongan beliau dulu. Jadi kalau omongan beliau itu diucapkan langsung,
itu omongnya kesana kemari, ya. Tapi kalau sudah didengar omongannya, kemudian dituangkan dalam pidato yang sistematik, itu kelihatan pikiran beliau itu seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, kalau dilihat kesan sepintas, ya, dan juga dilihat sikap politik beliau selama bertahun-tahun, ya, dari tahun 67 sampai dengan tahun 90-an awal itu. Memang Pak Harto itu sepertinya mengambil jarak dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Katakanlah misalnya dengan senior beliau sendiri, Jenderal Ahana Sution, sama-sama tentara kan. Ya, kalau dibandingkan dari segi senioritas kan Pak Nas itu jauh lebih senior daripada Pak Harto. Tapi setelah MPRS selesai tahun 71 itu timbul agak kerenggangan hubungan antara Pak Harto dengan Jenderal Nasution. Walaupun saya sendiri belum menggali secara lebih dalam sebenarnya apa yang menyebabkan beliau itu berselisih begitu panjang, ya. Dan walaupun saya dekat dengan dua-duanya, saya dekat dengan Pak Jenderal Nasution, bahkan menjelang akhir hayatnya Pak Jenderal Nasution itu mengajar di Fakultas Hukum UI, mengajar mata kuliah sejarah ketatanegaraan. Jadi saya hampir tiap minggu ngobrol dengan Pak Ahana Sution. Saya tidak tahu persis sebenarnya apa perbedaannya, tapi mungkin juga rivalitas dalam kekuasaannya. Bagaimana Pak Nas kan cukup disegani di kalangan militer. Begitu juga hubungannya dengan tokoh-tokoh politik senior di zamannya. Ya, misalnya dengan tokoh-tokoh Masyumi terutama, Pak Natsir, Pak Syafruddin Prawira Negara, Pak Burhanuddin Harahap dan lain-lain, itu kelihatan begitu senjang. Dan itu memang kelihatannya masalahnya ideologis, ya. Karena sampai usianya sangat tua, Pak Harto itu tetap menganggap bahwa Masyumi itu pemberontak, begitu. Dan PRRI itu pemberontak, begitu. Dan sepertinya tidak mau banyak kompromi dengan para pemberontak ini. Walaupun sebenarnya kalau pakai istilah dalam tanda kutip pemberontak, ya, di pemberontak PRRI Permusta itu kan nggak semua orang sipil, malah banyak militer juga kan. Ada Mauludin Simbolon, ada Ahmad Hussein, ada Dahlan Jambek, bahkan ada Alam Shah, Ratu Prawira Negara, ya, Ketua Dewan Garuda pada waktu itu. Begitu juga yang ada di Sulawesi, ada Vence Sumual, ada Andi Sose, dan lain-lain. Tapi dengan militer-militer pemberontak ini, Pak Harto itu cukup baik, ya. Mereka malah dibantu oleh Pak Harto, bahkan dikasih usaha, dikasih bisnis oleh Pak Harto. Ya, tapi yang Masyumi itu kelihatan agak tetap ada jarak. Yang PSI termasuk Pak Sumitro kan ikut juga dalam PRRI, ya. Itu tidak baik-baik aja, bahkan jadi besan kan belakangan begitu. Tapi yang dengan Masyumi ini masalah terus. Jadi dengan saya pun kadang-kadang Pak Harto masih berpikir seperti itu. Tommy Soeharto pun masih tetap menganggap saya ini ketua umum PBB, masih aja Tommy anggap ya kamu itu kan Masyumi gitu. Jadi seperti itu. Walaupun sama saya Pak Harto pernah ketawa aja. Jadi pada waktu saya direkrut masuk ke Seknek tahun 92, itu Pak Murdiono yang rekrut saya langsung. Nah, berapa bulan kemudian Pak Murdiono cerita dengan saya. Dia bilang, saya lagi main golf sama Pak Harto. Terus Pak Harto tanya, itu Yusril sudah masuk Seknek? Pak Mur bilang, sudah, katanya. Terus Pak Hartonya ketawa, dia bilang, dia itu kan orangnya Natsir, katanya. Jadi Pak Harto tuh tahu kalau saya itu pengikut Pak Natsir, itu dia tahu. Nah, tapi saya direkrut masuk ke dalam, dan ya seperti juga yang lain-lain, ya, bukan cuma saya sebenarnya. Dulu di Departemen Keuangan dulu ada orang yang cukup penting, Yusuf Indradewa, ya. Belakangan Mar'i Muhammad, ya. Yusuf Indradewa itu Masyumi, ya. Dulu anggota konstituante dari NTB, tapi kan jadi birokrat penting di juga Mar'i. Mar'i ini kan pentolannya HMI yang garis keras pada waktu itu, tapi bisa direkruti oleh Pak Harto. Jadi saya melihat, nah, saya tanya sama Pak Murdiono, terus setelah saya dibilang saya orangnya Natsir, Pak Harto bilang apa? Ya enggak apa-apa, dia kan masih muda. Nah itu dia bilang, dia masih muda gitu. Jadi memang kadang-kadang Pak Harto ketawa gitu sama saya, kamu kan anaknya Masyumi gitu.
Tapi saya tetap ada di lingkungan itu. Ya, sampai Pak Harto meninggal, nggak sekalipun Pak Harto tuh marah sama saya. Ya, walaupun kadang-kadang ya mungkin juga saya maunya saya aja kan datang ke Bina Geraha pakai celana jeans apa gitu, itu Pak Harto nggak ada komentar apa-apa, rambutnya gondrong gitu, Pak Harto biarin aja begitu. Nah, jadi saya kira pada waktu itu saya memang kritis ya waktu mahasiswa ya. Saya salah satu aktivis mahasiswa, saya pernah jadi ketua MPM ya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI ya. Pada waktu itu ketua Dewan Mahasiswa Pak Lukman Hakim yang pernah menjadi ketua LIPI kalau nggak salah. Iya, ketua LIPI terakhir. Jadi memang waktu itu kita kritis menulis ya, juga dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi saya ingat satu hari kita rame-rame itu membakar patung Pak Harto di depan rumah sakit Saint Carolus itu di perapatan itu. Tapi saya baru diingatkan oleh seorang dokter yang sudah tua, mungkin umurnya 80 tahun. Saya bertemu beliau beberapa bulan yang lalu, dia bilang, "Saudara Yusril, ya saya pertama kali ketemu saudara itu ketika saudara jadi khotib sholat Idul Adha di perapatan Salemba, ya. Jadi mimbarnya itu dibawa dari Masjid Arif Rahman Hakim ditaruh di situ. Itu tentara itu sudah melarang kegiatan itu. Jadi tanknya itu udah disiapin apa. Saya tetap aja jadi khotib Idul Adha itu, dan dia bilang Pak Mahar yang juga ikut sembahyang di sini bilang itu anak muda itu berani sekali. Katanya. Saya baru tahu peristiwa itu berapa bulan yang lalu dari seorang dokter yang sudah sangat tua usianya. Jadi sebenarnya sikap kritis itu tidak menghalangi saya untuk juga memahami Pak Harto begitu. Jadi kan setelah dipahami itu saya nggak terlalu ekstrim juga melihat beliau itu. Jadi kadang-kadang kan kita bersikap seperti itu karena kita kurang menjiwai, kurang memahami. Ya, tapi setelah kita lebih dekat ternyata ini orang bukan seorang diktator sebenarnya. Dia begitu lemah lembut, dia cukup terbuka, bercanda-bercanda juga, begitu seperti manusia biasa. Ya. Bahwa pikiran-pikiran itu diktator mungkin dirasakan oleh orang-orang di luar, tapi saya sendiri juga berusaha untuk meluruskan keadaan itu. Sehingga kan melalui pidato-pidato Pak Harto yang saya ikut mendraftnya itu, boleh dikatakan mulai tahun 90-an tuh Pak Harto sudah mulai agak berubah pikirannya. Perubahannya itu pada dua arah sebenarnya. Sikapnya terhadap Islam yang sebelumnya itu dianggap keras begitu, tapi kemudian agak akomodatif terhadap Islam ya, dan mulai hubungannya baik dengan tokoh-tokoh Islam dan memberikan tempat yang sewajarnya kepada Islam ya. Dan kemudian Pak Harto juga mendorong terbentuknya ICMI ya, Pak Habibie ketuanya dan sebagainya. Yang kedua juga Pak Harto itu mulai lebih demokratis tahun 90-an itu. Karena memang pidato-pidatonya yang diucapkan di mana-mana ya, itu membuka pintu kebebasan dan demokrasi step by step begitu. Apalagi kemudian Pak Harto mengizinkan televisi swasta ya, walaupun anak-anaknya yang kelola ya, tapi membuka televisi swasta dan kemudian menyiarkan berita sendiri, itu kan sebenarnya awal dari proses sebenarnya demokratisasi dan kritisisme terhadap pemerintah sendiri. Dan itu terjadi pada masa Pak Harto. Jadi lama-lama ya memang makin lebih wise, lebih terbuka, lebih demokratis dan lebih dekat ke Islam sebenarnya menjelang akhir kekuasaan Pak Harto itu. Kadang-kadang penguasa itu sering terjebak. Jadi ayah saya dulu bilang kalau kamu masuk ke dunia politik itu seperti ikan masuk dalam bubu katanya. Ya, masuknya gampang, keluarnya susah. Jadi ikan itu katanya sudah mati, diangkat bubunya, ikannya mati, ya barulah dia selesai. Ya. Jadi orang seperti Pak Harto, menurut kesan saya, itu terjebak di dalam kekuasaan dalam skenario yang diciptakannya sendiri. Ya. Jadi kesannya orang di luar ingin berkuasa selama-lamanya, tapi sebenarnya tidak. Ya.
Udah cukup lama Pak Harto itu berkeinginan untuk mengundurkan diri. Ya. Saya ingat betul pada tahun 96, ya 96. Pak Harto ngobrol saya, ada Faisal Tanjung, ada saya di situ. Pak Harto bilang, bagaimana ya saya ini baiknya, ya masih meneruskan atau tidak, begitu. Pak Faisal Tanjung diam aja, ya. Kamu gimana gitu, katanya. Saya bilang, Pak, mungkin ini saat yang paling baik kalau Bapak itu mengundurkan diri. Ya. Bukan mengundurkan diri, artinya begitu habis masa jabatan itu tidak maju lagi sebagai presiden. Tahun 1977 itu, bukan 1997. Ya, karena ekonomi kita sedang baik, ya. Pak Harto sedang di puncak keharuman namanya. Nah, dan seterusnya, ya, generasi penerus lah yang akan meneruskan apa yang sudah Pak Harto capai. Pada waktu itu beliau mengatakan, ya saya pun mau, ya pakai bahasa Jawa, ya mau lengser ke Prabon, Madeg Pandito, katanya begitu. Saya sudah mau mundur ke belakang, mau jadi pendeta, gitu. Kira-kira mau jadi ya sesepuh lah begitu. Saya sangat senang waktu saya keluar dari Binagraha sore-sore waktu itu. Saya ketawa dengan Pak Faisal Tanjung. Saya bilang, Pak Faisal, jadi gimana nih? Ya itulah, kalau kamu kan kamu bisa ngomong mau-maunya kamu sama Pak Harto. Kalau saya kan nggak berani, katanya. Ya, kamu enak-enak aja ngomong begitu, katanya. Ya, buktinya Pak Harto nggak marah kan sama saya bilang, ya kamu kan dianggap anak kecil, mana mungkin dimarahin, katanya begitu. Jadi Pak Hartonya memang berkeinginan seperti itu. Nah, yang membuat saya agak terheran-heran, ya, tiba-tiba habis Lebaran waktu itu Pak Harto bilang akan maju lagi. Dan saya sempat bertanya pada beliau, Pak, kenapa tiba-tiba Pak Harto akan maju lagi? Ya, ini yang disebut nama Harmoko pada waktu itu, ya. Jadi katanya Harmoko melakukan safari Ramadan, pergi ke daerah-daerah dan kembali ke Jakarta dan mengatakan rakyat meminta supaya Pak Harto tetap menjadi presiden. Nah, karena Pak Harto masih dibutuhkan, katanya begitu. Saya diam aja pada waktu itu. Aduh, saya pikir kok jadi begini lagi, begitu. Nah, akhirnya maju lagi. Dan ketika tahun 97 itu, habis pemilu, Pak Harto dilantik kembali jadi presiden, itu mulai banyak kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan. Ya. Terutama rekrutmen terhadap kabinet. Ya. Biasanya Pak Harto itu cukup jeli. Menyusun kabinet itu, orang-orangnya itu tepat, boleh dibilang. Lalu terjadilah krisis moneter tahun 97 akhir itu. Dan sangat sulit diatasi. Pada waktu itu pun Pak Harto sudah mengatakan, beliau itu sudah mau mundur. Berkali-kali ngomong ke kita. Dan juga kalau tidak salah di televisi pernah juga ngomong begitu. Nah, sampai satu saat beberapa cendekiawan diundang ke istana, ya, ketika demo-demo sudah terjadi yang ada MH Edun Najib, ada K. Haji Ali Yafi, ada Pak Nurholis Majid dan lain-lain. Pada waktu itu Pak Harto pun mengatakan hal yang sama. Saya ini sebenarnya sudah mau mundur. Nah, bagaimana caranya untuk mundur ini? Begitu. Nah, jadi sampai detik-detik terakhir ketika demo-demo itu makin memuncak di Jakarta dan krisis ekonomi itu makin juga memuncak, ya, Pak Harto mengatakan bahwa dia mau mundur, cuma dia khawatir. Nah, itu yang saya katakan orang itu sering terperangkap. Dia khawatir apakah Pak Habibie itu bisa meneruskan atau tidak. Nah, itu satu hal yang di rumahnya Pak Harto pada waktu itu menjelang besoknya Pak Harto berhenti, ya. Itu satu demi satu mantan-mantan wakil presiden datang ke rumahnya. Ada Pak Tri, ada Pak Umar, Gerahadi Kusuma, lantas Pak Habibie datang. Nah, pada waktu Pak Habibie datang itu saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Saya baru tahu itu 6 bulan kemudian. Ya, saya tanya Pak Habibie, apa yang terjadi? Ya, kok kelihatannya Pak Harto timbul ada perasaan tidak enak. Ya. Pak Habibie bilang mestinya tidak ada apa-apa. Ya. Malam itu saya dipanggil oleh Pak Harto, ditanya, kalau saya ini mundur, Saudara Habibie sanggup Pak meneruskan
apa yang sudah kita kerjakan ini. Ya. Terus ya saya berdiri, kata Pak Habibie. Saya bilang, Pak, saya sudah dilantik sebagai wakil presiden dan saya mengerti, ya, seorang wakil presiden itu setiap saat, ya, dia harus mampu menggantikan presiden. Pak Habibie ngomongnya begitu. Mungkin itu omongannya Pak Habibie itu mungkin membuat Pak Harto itu agak tersinggung barangkali. Dan itu kemudian membuat hubungan Pak Habibie dengan Pak Harto itu kurang baik sesudah Pak Harto mundur. Ya, jadi saya tidak, Pak Harto saya tanya, Pak Harto nggak berkomentar apapun. Tapi itu saya mendapat keterangan dari Pak Habibie dan saya menafsirkan, karena saya kan sering ngomong dengan beliau, jadi saya tahu kadang-kadang ngomong dengan Pak Harto itu ada caranya, gitu ya. Satu hari beliau pernah bilang sama saya, Dil, kamu sering dengerin omongannya Amin Rais. Iya Pak, saya bilang, saya dengerin di TV, saya juga baca di koran-koran dan saya kenal Pak Amin Rais. Itu ya, Amin Rais itu kok begitu sama saya. Ya. Padahal kan dia itu orang Solo. Gitu. Jadi Pak Harto itu sebenarnya kalau ngomong sesuatu itu baik-baik kepada beliau, orang itu tuh sangat sangat iba, sangat responsif. Tapi kalau dengan bicara itu dengan nada tinggi kepada beliau, itu nggak klop. Jadi dengan Pak Amin itu, ya bahasanya begitu dengan saya, tapi ngomong begitu itu saya tahu itu udah marah itu. Ya, oh Amin Rais tuh begitu ya sama saya. Nah, itu kalau kita sama orang biasa sih biasa-biasa, tapi kalau Pak Harto ngomong gitu, itu tuh orang tuh udah marah, udah kesel dia, begitu dengan sikapnya Pak Amin itu. Nah jadi saya kira mungkin Pak Habibie agak tinggi omongannya pada waktu itu.